Nah, halo adik-adik, pada video kali ini kita akan kembali belajar. Nah, pada video kali ini kakak akan mengajarkan tentang himpunan lagi. Nah, tapi lebih spesifiknya mengenai diagram Venn. Oke ya, jadi diagram Venn ini nanti akan ada 3 video yang akan kakak buat. Yang pertama kita akan bagaimana sih cara melukis dan membaca diagram Venn. Oke, langsung aja ya. Nah, diagram Venn itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Ya, apakah himpunan saling beririsan atau tidak, nanti bisa kelihatan di diagram Venn. Ada 2 cara untuk menggambarkan diagram Venn. Pertama dengan menuliskan anggota himpunannya. Yang kedua hanya menuliskan jumlah. Ya, lihat bedanya ya, menuliskan anggota dan menuliskan jumlah anggota. Oke, contohnya langsung ya. Kakak punya himpunan semesta 1 sampai 9, ada himpunan A 1 sampai 5, himpunan B 4 sampai 9, himpunan C 7 sampai 9 gitu ya. Tentunya pertama-tama kita gambar itu adalah semestanya. Nah, jadi kita gambar semestanya dulu. Oke, agak besar ya semesta di sini. Semesta. Oke, kemudian ada 3 himpunan A, B, dan C. Maka kita gambar satu-satu dulu nih. Misalkan kita gambar A-nya dulu ya. Kakak gambar A-nya dulu. A. Oke. Nah, setelah kita gambar A, coba kita lihat apakah si A ini punya anggota yang sama dengan B dan C. Dengan C misalnya, oh tidak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang sama dengan 7, 8, 9. Berarti aman. Tapi di B dia punya ini 45, 45. Kalau ada yang sama, maka kita gambarnya di mereka begini. Nah, kita gambarnya mereka saling berpotongan gitu ya. Jadi kalau ada yang sama, kita gambarnya saling berpotongan. Kalau tidak ada yang sama, gambarnya kepisah gitu ya. Nggak boleh gandengan gitu ya. Kalau ada hal yang sama, kita bisa gandengan. Oke, kemudian C-nya. C-nya dengan A kan nggak ada yang sama, maka dia nggak boleh motong si A ya. Jadi kakak nggak boleh gambar begini nih. Nah ini salah. Kenapa? Karena si C itu tidak ada yang sama dengan si A anggotanya. Oke. Karena dengan si B, oh ternyata si C ini semuanya ada di B ya. Oh 789 juga ada 789. Artinya C itu adalah himpunan bagian dari B. Nah kalau himpunan bagian kita gambarnya begini. Nah, jadi ini ada himpunan ya A-nya, misalnya ada B-nya. Maka si C kita gambarnya di sini. Himpunan C, oke ya. Nah, sekarang gimana cara menuliskan anggotanya? Nah, kita baru menggambar lingkarannya kira-kira seperti apa. Kemudian kita tinggal tuliskan anggotanya. Oke, kita mulai dari A. Nah, lebih baik kita mulai dari yang berpotongan-potongan nih. Jadi kita mulai dari yang sini ya. Apa sih yang sama? Oh, 4 dan 5. Maka kita tulis 4, 5. Kemudian si A dulu kita beresin, sisanya siapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Kemudian si B. Nah, di B ada wilayah yang di dalamnya ada si C. Ada wilayah yang ada C-nya kan? Coba kita lihat dulu, ada nggak yang ada di B tapi nggak ada di C? Oh, 6. Berarti 6. Kemudian berarti wilayah B yang dimasuki oleh C kan 7, 8, 9 nih. Yaudah kita tulis semua. 7, 8, dan 9. Oke, nah kalau adik-adik perhatikan, kakak menulis dengan ada titik. Nah, titik ini menandakan anggota. Artinya, oh anggota si A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena 1, 2, 3, 4, 5 semuanya masih dalam lingkaran merah. Anggota si B itu adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena mereka semua ada di lingkaran yang hijau gitu ya. Oke, sekarang gimana cara menulis jumlah anggotanya dengan menulis jumlah anggotanya? Oke, kita gambar lagi. Nah, berarti sebenarnya isinya sama-sama aja. Ini semesta. Nah, ini bentuknya mirip. Kakak gambar C-nya dulu. Oke, ini ada si A, ada si B, ada si C. Nah, kalau menuliskan jumlah anggotanya, kita cukup hitung nih. Nah, tapi hati-hati ya, ada wilayah A yang sendirian nih. Dia tidak diganggu gugat oleh siapapun. Itu ada 1, 2, 3. Maka kita tulis 3. Ya, ini ada wilayah A. Nah, ini wilayah ini tidak diganggu gugat oleh siapapun ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada wilayah A yang diganggu oleh si B, hijau. Isinya ada 2. Maka kita tulis di sini 2. Ada wilayah B yang nggak diganggu gugat oleh siapapun. Isinya hanya 1. Maka ini 1. Wilayah B yang dimasuki oleh si C. Isinya berapa nih? 1, 2, 3. Nah, ini juga sama 3. Ya, nah bedanya apa? Bedanya kakak di sini hanya menuliskan angkanya saja, nggak ada titiknya. Artinya di wilayah ini, nah di wilayah ini nih ada 2.
anggota. Anggota siapa aja? Oh, di sini 4 dan 5. Jadi gitu ya cara menuliskan diagram Venn. Baik dengan menuliskan langsung jumlah anggotanya maupun hanya menuliskan jumlah anggotanya. Oke ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini dengan mencantumkan anggota-anggotanya, oke ya. Anggota-anggotanya dicantumkan ya, bukan hanya jumlahnya. Gambarkan diagram Venn untuk himpunan berikut. Oke, kakak bikin yang A dulu. Selalu kita bikin semestanya. Ya, semesta. Oke. Sekarang kita lihat, oh ternyata ada 2. Ada si A dan ada si B. Kakak gambar dulu si A. Nah, ini si A. Oke, kemudian kita lihat si B. Apakah ada anggota A yang sama dengan di B? Oh, nggak ada ya? Berarti nggak boleh dempet gambarnya. Berarti gambar harus dipisah. Nah, ini B. Jadi, mereka tidak saling beririsan, tidak saling gandengan gitu ya. Oke, tinggal kita daftarkan. Si A itu ada siapa aja? 0, 2, 4, 6. 0, 2, 4, dan 6. Si B ada 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Nah, kalau sudah, kita coba cek apakah semuanya sudah ada di sini ya. Di semestanya kita cek. 0 sudah, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 5 sudah ya. 6 juga sudah, 7 juga sudah, oh 8 belum. Nah, berarti 8 ini pun harus kita tulis. Dia ada di semesta, tapi tidak ada di A dan di B. Udah, kita tulis di luar lingkaran A dan di luar lingkaran B. Maka kartu sini 8. Oke ya, gampang ya cara menggambarkan diagram Venn ya. Kita latihan lagi. S semua huruf vokal. Oke, kalau seperti ini kita daftarkan dulu nih. Huruf vokal tuh apa aja ya? A, E, I, O, U ya. Oke. Sekarang kita coba gambarkan si semesta ya. Oh, ternyata A juga perlu kita daftarkan dulu nih. Huruf vokal pembentuk kata himpunan. Kakak pakai merah lagi. Himpunan berarti I ya, I, U sama A. U dan A. Ya. Sekarang si kurikulum. Kurikulum siapa nih ya? Oh, ada U. Ada U. Oke, ada U ya, ada U, ada I. Oh, cuma 2 aja. U dan I. Gitu ya. Oke, kakak mulai dengan menggambar si A. Si A. Kemudian kita lihat apakah ada anggota A yang ada juga di B. Ternyata ada si I dan ada si U. Loh, berarti semua anggota B ada di A ya? Artinya B adalah himpunan bagian dari A. Berarti gambar harus gimana? Ingat, kalau himpunan bagian, berarti di dalamnya ya. Maka kakak gambarkan si B ini di dalam sini. Si B. B. Ya. Kemudian kita isi sekarang. Oh, karena ada yang berhimpit-berhimpit gini, kita isi dari yang paling tengah dulu. Di tengah itu adalah ada U dan I. U dan I. Ya. Kemudian si A selain U dan I ada siapa? Oh, ternyata ada si A. Si A ada si A gitu ya. Nah, terakhir kita cek semestanya. Apakah semua sudah dicantumkan? Oh, A sudah ada. E belum ada nih E. Maka E-nya kita tulis di luar kotak. Di luar lingkaran ya. I udah ada. O juga belum ada. Kita tulis O-nya. Oke. Selesai. Jadi seperti ini. Oke ya. Jadi tidak susah ya. Gampang ya. Oke, lanjut lagi ya. Di soal berikutnya. Oh, sekarang sama dengan mencantumkan anggota-anggotanya, gambarkan diagram Venn untuk himpunan berikut. Ya, oke. Yang C, mari kita buat. Ada yang belum di list ya. Kita list dulu nih. Bilangan komposit kurang dari 7. Ingat, bilangan komposit itu bilangan selain prima. Mulai dari 4 tapi ya. Jadi ini 4 dan berapa nih? 4 dan 6. Oke ya. Oke, kita gambar si C. Si S-nya. Ya. Kemudian kita gambar si A-nya.
Si A. Apakah ada anggota A yang ada di B? Nggak ada ya. Ternyata beda ya. Maka B-nya terpisah nih. Oh, B-nya kepisah. Ya. Sekarang karena B-nya kepisah, oke, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Kita mulai dari A dulu. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Si B ada 4 dan 6. 4 dan 6. Sekarang kita selesaikan si S-nya. 0 sudah ada belum? Oh, 0 belum ada ya. 1 sudah ada. 2 belum ada. 3 sudah ada. 4 sudah ada. 5, 6, 7 sudah ada. Berarti di luar kedua lingkaran ini masih ada si 0 dan si 2 yang belum kita cantumkan. 0 dan 2. Oke, ditaruh di mana aja sama aja. Yang penting tidak dalam lingkaran. Ya, gampang? Nah, kita coba lagi yang D. Ada S 1 sampai 12. A-nya itu 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada B dan ada C. Kita coba tulis B-nya dulu ya. Bilangan genap kurang dari 12. Nah, tentunya bilangan genap kurang dari 12 ini harus ada dalam S. Ya, berarti berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10. Kurang dari 12 berarti 12 nggak ikut ya. 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Yang C-nya bilangan prima kurang dari 12. Oke, kita tulis. Bilangan primanya berarti berapa ya? 1 bukan ya? Berarti 2, 3, terus berapa lagi? 5, 7, dan 11. Ya. Kalau sudah kita list, maka kita tinggal gambar diagram Venn-nya. Ingat selalu gambar kotaknya dulu. Kemudian kita gambar si A. Oke, A-nya pakai putih aja. A. Kita gambar si A. Oke. Sekarang si A itu 4, 5, 6, 7, 8. Apakah ada si A yang berpotongan dengan si B? Oh, ada angka 4 ya. 4, 6, dan 8 ya. 4, 6, dan 8 berpotongan. Apakah ada angka si A yang berpotongan dengan si C? Kita cek dulu. A yang berpotongan sama C. Oh, ada 7 dan 5. 7 dan 5. Oke ya. Apakah ada perpotongan antara si B dan si C? Oh, ada nih angka 2. Berarti gimana kita gambar diagram Venn ya? A berpotongan sama si B, A berpotongan sama si C, C juga berpotongan sama si B. Nah, berarti kan nggak mungkin kita gambar begini nih. Kalau misalnya kita gambar begini, A, B, C, nah ini nggak ketemu nih. Nah, berarti gambarnya kemungkinan akan seperti ini. Nah, supaya semuanya ketemu. Oke, berarti kita ralat dulu yang ini gambarnya. Oke, karena gambarnya harus seperti ini, maka kakak akan coba gambar lagi ya. Nah, ini si A-nya. Kurang besar sepertinya ya. Kakak gambar agak besar. Sepertinya butuh yang agak besar. Si A-nya. A-nya. Terus si B-nya kakak gambar dengan warna merah. Sama seperti itu. Kemudian kakak gambarkan dengan warna kuning. Si C-nya. Oke, sekarang kita mulai dari si A. Oke, si A, si B, dan si C. Si A punya angka 4, 5, 6, 7, dan 8. 4, 6, dan 8. Nih, 4, 6, dan 8 itu ternyata sama-sama dimiliki dengan antara si A dan si B. Tapi tidak ke si C ya. Maka kakak tulisnya di sebelah sini nih. Yang area yang dibatasi oleh si A dan B saja gitu. Berarti cuma ini aja nih sebenarnya. Tapi nggak boleh kena yang sebelah sini nih. Karena ini kena si kuningnya nih. Area dalam sini artinya ada di dalam lingkaran si C, si A, dan si B. Jadi kita cari area yang ada dalam lingkaran A dan B aja. Berarti di sini doang nih. Nah, di sini ya. Kita tuliskan 4, 6, dan 8. Oke, beres. Terus 5 dan 7. Oh, 5 dan 7 itu berpotongan dengan si C. Oke, tidak dengan si B ya.
Nah, berarti karena tidak dengan si B, kita cari area yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran C. Berarti antara lingkaran A dan lingkaran C. Tapi nggak boleh yang di tengah sini. Kenapa? Karena yang di tengah sini ada di dalam lingkaran si B. Maka di sini kita punya angka 5 dan 7. Gitu ya. Berarti A sudah beres. Sekarang kita bereskan si B. Apakah ada si B yang berpotongan dengan si C? Oh, ada. Angka 2. Hanya antara B dan C. Artinya dia masuk di sini nih. 2. Kenapa? Karena dia tidak masuk di A juga. Sisa di B adalah angka 10. Maka ditulis di sini 10. Sisa di C adalah angka 3 dan 11. 3 dan 11. Nah, sekarang kakak coba bantu ubah dikit. Gimana kalau misalkan A-nya ini ada koma 9. Semuanya ada koma 9 nih. Oke ya, semua ada koma 9. Artinya 9 ini ada di A, di B, dan C. Nah, itu kita cari suatu area di dalam diagram Venn ini yang ada di dalam lingkaran A, lingkaran B, dan lingkaran C. Jadi lingkaran A ada di lingkaran B, ada di lingkaran C. Ya, yang di tengah sini ya. Di tengah sini tuh dia ada di lingkaran A, dalam lingkaran A. Ada juga di dalam lingkaran B, dan masih di dalam lingkaran C. Maka di sini kita 9. Gitu ya, itu kalau kakak tambahin 9 semua. Jadi dia dapatnya nanti di tengah sini. Oke, gampang? Ya, gampang-gampang, sulit lah. Jadi langkah pertama selalu kita list dulu ya. Berarti langkah pertamanya harus kita list dulu. Oke, langkah kedua, kan kita gambar dulu semestanya. Yang ketiga, baru kita cari tahu apakah ada irisan. Irisan itu maksudnya yang tadi kakak bilang, apakah si A itu punya juga anggotanya di B gitu ya. Nah, itu akan menentukan gambarnya seperti apa. Oke ya, baru yang terakhir kita isi. Oke, jadi gampang ya. Tidak sulit untuk melukis diagram Venn. Oh, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, bagaimana sih caranya membaca diagram Venn. Nah, ini kakak punya contoh diagram Venn ya. Katanya tentukanlah ini A iris B, A gabung B, A iris B aksen, A gabung B aksen. Oke ya. Nah, caranya gini, kita kerjain dulu satu-satu ya. Kalau A iris B berarti kita cari yang di tengah-tengah nih. Kita cari yang ini nih. Berarti di antara lingkaran A dan di dalam lingkaran B juga. Kalau kita lihat, nah ini kan di dalam lingkaran A. Ini ada lingkaran A, kakak tebalin pakai warna merah. Kemudian ini ada lingkaran B, kakak tebalkan pakai warna hijau. Coba di mana area yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran B? Ya, ini ya. Berarti ini jawabannya adalah, ingat selalu pakai kurung, 3,4. Oke, sekarang kita menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu A gabung B. Oke, A gabung B itu artinya semuanya, semua yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran B. Jadi gampang ya. Kita tinggal list aja. Oh, ini ada 1, ada si 2, ini ya, ada si 2, ada si 3, ada si 4, ada si 7, si 8, si 9, si 10. Ya. Kalau A gabung B lebih mudah, berarti A gabung B itu kita hanya lihat pokoknya di dalam lingkaran A dan lingkaran B itu ada siapa. Kalau A iris B kita lihatnya area yang berpotongannya antara A dan B, itu yang kita tulis. Nah, sekarang bagaimana dengan komplement? Nah, kalau komplement kan tadi kan di luarnya ya. Berarti kalau tadi kakak punya area yang ini A iris B komplement. Nah, ini A iris B, maka komplement itu selain yang 3 dan 4 ini. Tapi masih di dalam semesta. Artinya siapa yo? Selain 3 dan 4 ini. Berarti 1, 2, terus berapa lagi? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, tinggal kita tulis 1, 2, terus 6. 5 dulu. 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya. Sama juga ketika A gabung B di komplement. Komplemennya di luar ya. A gabung B di komplement. A gabung B. A gabung B itu artinya, nah ini berarti kan
Kalau A gabung B kan ini semua nih. Kakak coba arsir ya. A gabung B ini kan yang semua ini. Berarti selain ini siapa? Oh, cuma 5 dan 6. Oke. Kita tulis 5,6. Oke ya, gampang ya. Oke, lanjut contoh berikutnya. Oh, lebih banyak ini. Oke, kita lanjut contoh berikutnya ya. Sekarang diagram Venn-nya irisannya 3. Nah, kita coba pelan-pelan nih. Yang manakah yang A iris B? A itu kakak kasih warna ungu tambahan. Biar lebih jelas. Si B itu kakak kasih warna merah tambahan. Nah, merah tambahan gini ya. Si C itu kakak kasih kuning. Kuning kelihatan? Oh, enggak, kuning enggak kelihatan. Kakak kasih hijau aja. Hijau. Oke. Nah, sekarang kita mau cari A iris B. A iris B itu berarti kita cari perpotongan antara si ungu dan si merah. Ya, berarti yang ini ya. Nah, berarti berapa tuh? 2, 3, dan 4. Oke. 2, 3, dan 4. Kita tulis pokoknya semua yang ada di antara lingkaran A dan lingkaran B itu. Sekarang kalau A iris C berarti sebelah mana? A iris C berarti kakak pakai warna apa ya? Pakai warna oranye. A iris C berarti yang ini nih. Nah, oke, kita tinggal tulis semua. A iris C itu berarti ada di A dan ada di B juga, ada di C juga ya. Berarti kita cari lingkaran A dan lingkaran C berpotongan di mana? Oh, di sini. Berarti 2, 4, dan 9. Kemudian ada, A iris B, iris C. Nah, kalau A iris B, iris C, maka kita cari yang area yang ada di dalam 3 lingkaran itu. Nah, berarti yang mana? Oke, yang di tengah sini ya. Nih, di tengah sini nih. Ini A, iris B, iris C. Kenapa? Karena ini ada di lingkaran C. Ya, lihat kakak ya. Ada itunya, kursornya. Nah, coba bentar. Kakak coba ganti. Nah, nih. Nah, dia ada di lingkaran C. Bener nggak? Masuk ya. Bagian sini masuk ya. Ada di lingkaran B. Bagian sini tetap masuk di B ya. Ada di lingkaran A. Nah, bagian sini tetap masuk ya. Nah, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, sekarang gimana dengan A iris C komplement? Kakak kasih trik cara bacanya. Jadi kalau A iris C komplement itu bacanya begini. Berarti kita mau semua dalam lingkaran A, tapi di luar C. Oke, contohnya gimana? Kita punya lingkaran A, kita punya lingkaran C. Ada bagian dari A yang masuk di C nih. Sebagian sini nih ya. Benar nggak? Nah, kalau A iris C komplement, artinya kita mau yang di lingkaran A, tapi selain yang ini. Berarti berapa? 3, 10, dan 13. Kita tulis, berarti ini jawabannya 3, 10, dan 13. Oke ya, lanjut. Sekarang berarti kalau A iris B komplement, iris C komplement, gimana tuh? Ya, berarti ini kita mau yang di A tapi di luar B dan juga di luar C. Berarti ada di A, tapi kita nggak mau yang di dalam lingkaran A ini yang juga di dalam lingkaran C dan lingkaran B. Artinya yang mana tinggal? Hanya tinggal ini 10 dan 13. Berarti tinggal kita tulis nih. 10,13. Oke ya, gampang ya. Oke, sekarang yang F. A gabung B gabung C, tapi komplemennya di luar. Beda ya sama komplemen di dalam ya. A gabung B gabung C, komplemennya di luar. Berarti kalau A gabung B gabung C, ingat apa? Semua lingkarannya. Berarti semua nih. Wah, ini semua nih A gabung B gabung C. Di komplemen berarti di luarnya berarti ya tinggal yang ini aja nih. Ada nggak nih isinya nih? Oh, nggak ada nih. Berarti ini jawabannya adalah himpunan kosong gitu ya. Kalau ada isinya misalkan 17, 18, 0, maka jawabannya adalah 0, 17, dan 18. Oke ya, gampang ya.
Oke, ini yang terakhir. Ternyata susah juga ya belajar diagram Venn ya. Sekarang berdasarkan diagram Venn di samping, tentukan A iris B. Oke, ayo kita asah yuk. A iris B. A iris B berarti ada yang di dalam lingkaran A dan ada dalam lingkaran B. Ya, berarti yang ini ya. Nih, oke. Oke, berarti jawabannya berapa? Ups. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kalau A iris C, nah, yo A iris C. Berarti kita mau dia di A, tapi di C. Loh, ini C di dalam A. Berarti semua C beririsan dengan A. Berarti jawabannya adalah ya 1,8. Semua isinya si C gitu ya. Sekarang A iris B iris C. Apakah ada area yang wilayah dalam lingkaran ini yang ada di tiga-tiganya? Ada di dalam A, ada dalam C, dalam B. Ada dalam A. Oke, berarti ini pasti enggak nih ya. Karena pasti di luar C nih. Ada dalam A, berarti yang yang berarti sebelah sini enggak nih? Ini enggak nih. Ini enggak ya. Ini enggak nih. Kenapa? Karena dia enggak dalam A. Ada di dalam B. Oh, berarti ini enggak nih. Berarti ini enggak. Karena di luar B. Ya enggak? Ada dalam C. Oh, berarti yang ini juga enggak. Ketemu dia. 1. Kalau kita lihat, oke, dia ada dalam lingkaran C. 1 ini juga ada dalam lingkaran A. 1 juga ada dalam lingkaran B. Maka A iris B iris C-nya adalah 1. Gitu ya. Sekarang A iris C komplement. Oh, kakak mau yang di A tapi di luar C. Ya, coba kita lihat. Kita mau yang dalam A, tapi kita nggak mau yang di C. Mau dalam lingkaran A, tapi kita nggak mau di dalam lingkaran C. Berarti tinggal 2, 3, 9, 10, dan 11. Gitu ya. Berarti ini 2, 3, 9, 10, dan 11. Gampang ya? Terakhir, A iris B komplement, iris C komplement. Ada di dalam A, tapi maunya di luar B dan di luar C. Gampang nih, kita tinggal lihat yang tadi sebenarnya nih. Mau dalam A, tapi kita nggak mau ini, kita nggak mau ini. Oh, berarti 9, 10, dan 11 aja. Tinggal kita tulis 9, 10, dan 11. Ya, jadi gitu cara membaca diagram Venn ya. Nah, sebetulnya soal-soal seperti ini bisa juga kita selesaikan dengan cara mendaftarkan. Kita daftarin dulu nih, A-nya siapa, B-nya siapa, terus kita gunakan cara yang kakak pernah ajarkan di video-video sebelumnya. Jadi terserah kamu ya, mau pakai cara logika seperti yang kakak ajarkan di video ini, atau kalian mau daftarkan anggotanya, boleh juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kakak. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ya, sehingga teman-teman kamu juga bisa belajar. Jangan lupa kakak tunggu like videonya dan juga subscribe-nya di channel kakak.